bahwa ternyata yang seperti yang saya lihat juga orang-orang yang disebutkan peranannya tidak terlalu dominan. Oke, Ya kan? artinya bukan orang yang langsung mengurus administrasi, bukan. Oke. Ya kan? Oke. Yang seperti yang saya bilang tadi kan. Malah saya lupa posisi itu. Dia menyatakan kepada saya siapa yang mengantarkan itu ke KPUD itu adalah Pras. Pras, iya betul. Yang ngantar itu saya sama Syarif gitu kan. Ya orang itu nggak tahu apa-apa gitu. Oh, Pras ngomong gitu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya. Saat ini saya sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik, dan beliau juga sebetulnya seorang pengamat kebijakan publik, yaitu Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, teman-teman semua, beberapa hari terakhir ini kita sedang dihebohkan oleh pernyataan dua tokoh. Yang pertama adalah politisi PDIP Bitor Suryadi yang mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka di Matraman Raya. Nah, insinyurnya, bahasa insinyur. Iya. Dan beliau menyebutkan ada 3 nama, yaitu Indah, Denny Iskandar, dan Widodo. Ketiga nama ini yang kita tahu adalah orang-orang yang terlibat pada perhelatan Pilkada Jakarta 2012, di mana ketika itu Bapak Joko Widodo itu berhadapan dengan incumbent Bapak Fauji Bowo ya Pak ya. Nah, satu lagi, ya kan, Fauji Bowo betul. Nah, satu lagi yaitu pernyataan dari aktivis kebangsaan Dr. Zulkifli S. Ekome. Beliau juga menyebutkan 3 nama, yaitu Indra, bukan Indah, beda dengan Pak Bitor. Kemudian juga ada nama DI atau Denny Iskandar dan Widodo. Nah, konteksnya ada sedikit perbedaan. Kalau dari versinya Pak Bitor bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka, kalau Dr. Jul berdasarkan hasil komunikasi dengan Denny di Surabaya mengatakan bahwa Denny waktu itu agak heran karena orang yang muncul yang menjadi kontestan Pilkada Jakarta 12 ternyata beda dengan di foto yang di ijazah. Nah, sehingga ada kesimpulan dari Dr. Jul bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli tapi orangnya yang diduga palsu. Nah, karena ini konteksnya adalah Pilkada 2012, makanya saya ngobrol dengan Pak Amir. Pak Amir ini pada tahun 2002 ya Pak ya, sampai 2000 Pilkada yang 2007 ya, itu beliau menjadi koordinator dari Pandawa 5. Pandawa 5 adalah sebuah 997. Oh, ya. Pandawa 5 itu adalah sekelompok relawan ya Pak, tim sukses ya? Bukan, sekelompok aktivis yang merupakan mitra kerja dari Pemda DKI Jakarta. Iya, beliau adalah koordinatornya, istrinya itu aktivis-aktivis ya. Di situ adalah Sugianto ya? Sugianto, Budi, Saiful Jihad, Riko Sinaga, ya, dan ada termasuk Pak Amir koordinatornya. Jadi memang ketika gelaran Pilkada 2012, Pak Amir tidak masuk dalam tim manapun, tetapi tetap masih sebagai seorang pengamat dan terus juga mengikuti perkembangan, karena beliau ini bukan hanya dekat dengan ketua tim suksesnya Pak Jokowi dari Jakarta ya, Pak Boy Sadikin, tetapi juga beliau dekat dengan Bapak Fauji Bowo ya, karena hubungan itu ya Pak yang membuat Bapak memutuskan untuk tidak tergabung dalam tim manapun. Nah, karena beliau ada langsung dalam perhelatan itu, beliau tahu persis, dan beliau juga tahu persis siapa Denny Iskandar ya Pak ya. Tapi pernah ketemu sama Joko Widodonya nggak Pak waktu itu Pak? Nah, enggak ya, kalau sama Indranya nggak juga ya? Pernah juga ya, dengan Widodo pernah datang di apa namanya, poskonya Pak Boy Sadikin dalam Borobudur. Pernah ketemu juga ya. Nah teman-teman, kenapa saya ngobrol dengan Pak Amir? Kita mau klarifikasi nih antara statementnya Pak Bitor dengan statementnya
dari Dokter Jul, sebetulnya kalau dari penglihatan Pak Amir, karena beliau ini saksi ya, sebetulnya bagaimana persoalan yang sebenarnya? Silakan Pak Amir. Jadi saya mau melihat ijazah palsu ini secara sederhana aja, secara lebih apa namanya, tidak secara lebih kompleks tapi lebih sederhana gitu kan. Karena ini kan dimulai dari pilkada yang dibicarakan ijazah palsu ini kan ijazah dengan gelar insinyurnya. Betul. Dan ini kan baru dimulai pada saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Betul. Di mana pada saat itu Pak Jokowi dan Ahok menjadi satu pasangan yang nanti lawannya adalah Fauzi Bowo dengan Narawi Ramli. Gitu kan? Oh iya Pak. Kalau waktu Pak Jokowi masih di Solo sebagai wali kota, Dan dia kan gelarnya Dokter Andes. Dokter Andes. Nah, Oke. Lanjut Pak. Nah, kalau saya pribadi dari awal ketika Pak Prabowo ini, Pak Jokowi ini mau maju calon, sudah punya sikap gitu kan. Kok kenapa di Solo dia gelarnya Dokter Andes, tidak mau masuk Jakarta kok gelarnya insinyur. Kemudian nama Jokowi setahu saya kalau ejaan lama itu kan DJ, dia lahir tahun 61 masih ejaan lama kan. Kenapa namanya sekarang sudah ejaan baru gitu. Akhirnya udah saya bilang bahwa ini orang saya tidak bisa percaya. Oke. Nah, tetapi karena di dalam tim sukses itu ada orang yang sangat dekat, dan kebetulan juga kan saya ini kan warga DKI yang awalnya kan sebagai aktivis, sebagai generasi muda Jakarta kan dibina dan ditempa oleh Pak Ali Sadikin. Oke. Nah sehingga saya merasa ya udahlah, walaupun saya tidak berada pada pihak tim sukses Avoka, juga tidak ke sana, tapi hubungan saya dengan Pak Boy Sadikin tetap saya jaga. Gitu. Sampai sekarang masih ya Pak ya? Masih, sampai sekarang masih. Sampai ya? sekarang masih. Kalau tadi ada stafnya yang telepon saya bahwa sebenarnya beliau perlu sama saya, cuma dari kemarin kan beliau sama keluarga lagi berangkat ke Cina. Oh. Nah, jadi masalahnya ada seorang pejabat di kedubes Cina sana barangkali merupakan keluarga dari istri Pak Boy Sadikin. Oke. Mungkin beliau itu mengundang Pak Boy sama istrinya ke sana. Jadi stafnya menelpon saya tadi, mungkin nanti saya kembali dari sana baru bicara. Juga akibat berita Anda beberapa hari lalu dibaca oleh Pak Pras, saya juga ditelepon oleh Pak Pras, gitu kan. Oh ya, Pak Pras itu mantan ketua DPRD yang waktu itu juga ya, ketuanya, ketua tim suksesnya Jokowi ya? Jokowi Ahok, oke. Jadi saya melihat bahwa memang di antara yang disebut oleh Peter itu ada dua yang saya kenal. Oke. Yaitu baik Widodo maupun Denny Iskandar, yang selalu jumpa. Kalau saya kira dengan Widodo mungkin cuma 2-3 kali. Karena dia merasa menurut informasi bahwa setelah Pak Jokowi terpilih menjadi gubernur, dia merasa tidak diperhatikan, maka dia terus pulang kampung, sembunyi karena rasa kecewa kan. Sementara Denny masih tetap di sini, baru kemudian balik lagi ke Surabaya karena memang dia berdomisili di Surabaya. Tapi benar nggak sih Denny itu yang mengurus kepentingan administrasi Jokowi untuk mengikuti pilkada? Kalau itu sama sekali saya tidak tahu siapa yang mengurus itu. Tetapi yang saya tahu bahwa dari proses pilkada itu pertama-tama DPP PDIP dalam hal ini Ibu Megawati maupun DPP Gerindra menetapkan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai pasangan calon pilkada mereka. Di sisi lain Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo juga membuat keputusan mencalonkan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama. Jadi berarti bahwa dua partai yang mau. Nah, tetapi keputusan DPP ini kan keputusan politik. Pelaksanaan administrasinya kan dilakukan oleh DPD PDIP dan DPD Gerindra. Nah, oleh karena itu yang menyerahkan, yang saya tahu persis, yang menyerahkan berkas pencalonan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama di KPUD DKI yang pada saat itu diketuai oleh Yuri Adrianto yang sekarang menjadi salah satu wamen seknek gitu kan, dan komisaris di salah satu BUMN, waktu itu ketua KPUD DKI Jakarta. Iya, Pak Yuri Adrianto. Persoalannya kemudian adalah kan kita nggak tahu dokumen waktu mendaftarkan itu kan ada dokumen-dokumen persyaratan.
Nah, yang menyerahkan itu yang saya tahu persis ada 2 orang, yaitu Pak Prasetyo dan M. Syarif dari Gerindra. Pak Pras waktu itu sekretaris DPP, Sekretaris DPP pada waktu itu ketuanya Pak Boy Sadikin, sekretarisnya Pak Prasetyo, yang kemudian dia menjadi anggota DPRD, kemudian pimpinan DPRD pada periode 2014 sampai 2019 sampai 2019 sampai 2024 kemarin kan 2 periode dia ketua. Nah itu, nah sehingga kalau untuk menyelidiki kebenaran sejak ijazah itu palsu atau tidak kan harus diawali dari situ. Betul, dari Pilkada Jakarta ya. Oke. Nah, di situ yang saya lihat bahwa harus ada penjelasan DPD PDIP maupun DPP Gerindra, Dewan Pimpinan Daerah Gerindra menerima berkas pencalonan itu dari siapa? Apa dari Jokowi dan Basuki Cahayapurnama langsung atau dari kelompok lain? Nah, sementara yang saya tahu yang membawa itu untuk mendaftarkan secara administratif adalah Prasetyo dan M. Syarif. Syarif waktu itu di Gerindra. Saya nggak tahu, dia mungkin salah satu wakil ketua barangkali. Kalau ketuanya waktu itu almarhum M. Taufik. Oke, terus Pak langsung. Nah, jadi yang menandatangani pencalonan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama dari PDIP adalah Boy Sadikin dan Prasetyo. Yang menandatangani dari DPD Gerindra itu adalah M. Taufik dan sekretarisnya saya lupa waktu itu. Nah, jadi mereka serahkan ke biasanya setelah diserahkan kepada KPUD, karena KPUD harus melakukan verifikasi. Betul. Nah, proses ini harus ditanyakan kepada juri kan. Iya. Nah, apakah akibat Joko Widodo menang Pilkada DKI pada saat juri menjadi ketua KPUD DKI, maka ketika Jokowi menjadi presiden, maka juri diikutsertakan dalam KSP kan? Iya, dia menjadi salah satu pejabat. Apakah itu merupakan satu proses balas budi dari Jokowi ke juri? Itu kan sesuatu hal yang kita tidak tahu kan. Nah, tetapi untuk menelusuri proses alur ijazah yang sekarang diperdebatkan orang, itu tentu kan harus bisa ditanya kepada juri atau kepada KPUD. Nah, kemudian masalahnya sekarang bisa dicek data-data itu masih tersimpan di KPUD DKI apa enggak? Ya, itu dia. Iya, benar. Nah, kan dalam penyidikan bisa diambil sebagai barang bukti dalam penyelidikan kan. Betul. Nah, kedua juga bagaimana hasil verifikasinya. Dan itu kan hasil verifikasinya itu kan terdokumentasi di KPUD kan. Nah, itulah saya kira yang barangkali saya ingin menyatakan bahwa ini tidak perlu kita terlalu kesana kemari sehingga nanti bisa bias. Betul. Bisa bias dan mengalihkan perhatian kita dari masalah-masalah lain. Saya melihat bahwa seolah-olah ada satu desain skenario apa ini dilakukan oleh Jokowi atau oleh pendukung dia untuk memperlebar, melakukan kompleks, membentuk kompleksitas dalam persoalan ijazah ini hanya untuk menginginkan sesuatu yang lebih besar. Salah satu contoh adalah yang kita lihat belakangan ini terjadi, tuntutan pemazulan Gibran yang insya Allah besok kita akan mulai melihat prosesnya kayak apa setelah sidang paripurna DPRD. Iya, besok ya. Ya kan? Apakah mereka akan langsung mengagendakan surat dari forum Purnawirawan Prajurit TNI ini atau belum? Tapi itu akan kita lihat besok. Kedua, kalau kita lihat bahwa perkembangan korupsi segala macam, dan saya lihat di sini ada, kalau kesimpulan awal saya bahwa dari sisi Jokowi dan pendukungnya membangun kompleksitas dari masalah ijazah ini untuk menghindari masalah-masalah lain. Masalah korupsi yang melibatkan keluarganya,
masalah utang-utang tersembunyi, kemudian juga upaya untuk menghambat proses pemakzulan. Karena biar bagaimanapun, sekalipun orang menyatakan bahwa proses pencalonan Gibran sebagai wapres konstitusional, tetapi konstitusi kita juga menyatakan bahwa memakzulkan presiden atau wakil presiden juga adalah langkah konstitusional kan, yang kita. Nah ini yang akan dijawab apa? Memasukkan Gibran sebagai wakil presiden Prabowo ini kan merupakan strategi karena kegagalan. Kegagalan Jokowi 3 periode. Nah tetapi perkembangan kemudian menyatakan bahwa Jokowi meminta periode ketiga itu agar hubungan rahasianya dengan Xi Jinping, presiden Cina, jalan terus. Ternyata sekarang Xi Jinping juga mengalami kegagalan. Ya, dia sekarang sudah sekarang kalau tidak salah sudah 2 minggu tahanan rumah. Oh, tahanan rumah ya sudah terbentuk pemerintahan sementara. Nah, tetapi ada yang berkembang sekarang ini adalah bahwa ternyata yang sekarang ini yang dikatakan orang bahwa ada utang tersembunyi yang merupakan kredit likuiditas Indonesia ke Bank Sentral Cina, ternyata ini suatu manipulasi. Maksudnya gimana nih? Jadi sebenarnya kalau kita kredit kan berarti dia kasih kita uang kan? Betul. Ada uang dari Cina, Mbak. Betul. Nah ternyata nggak ada uang dari Bank Sentral Cina yang masuk. Oh. Lalu yang dinyatakan sebagai utang itu adalah korupsi-korupsi yang pernah dilakukan oleh Jokowi dan rezimnya. Nah, juga berkaitan dengan masalah penyelundupan nikel dan lain sebagainya. Pembangunan smelter dan lain sebagainya. Nah, inilah masalahnya yang saya bilang. Kepiawaian Prabowo ketika kalau bertemu dengan Xi Jinping pada tahap pertama bahwa saya akan melanjutkan program-program dilakukan oleh Jokowi. Nah ini kan hanya terbuka semua. Nah, jadi kita katakan bahwa ketika Prabowo menjadi presiden, ada hal-hal pada sisi kepentingan Jokowi sebenarnya merupakan lawan dari Prabowo. Nah, oleh karena itu, maka Prabowo berulang kali menyatakan dia adalah guru saya, dia berhasil bagus, ini bagus. Sebenarnya ini adalah bagian dari upaya untuk menyerang strateginya Jokowi sendiri. Jadi dalam teori perang misalnya, Prabowo tidak menyerang lawan, tapi dia menyerang strateginya. Yang saya bilang tadi kan, salah satu strateginya memainkan jasa ini untuk menutupi yang ini. Termasuk masalah utang tersembunyi. Masalah utang, masalah hubungan rahasianya dengan Xi Jinping dan lain sebagainya. Jadi memang masalah ijazah palsu ini memang yang mainkan gitu. Kenapa? Isu ijazah palsu ini sengaja memang dimainkan. Walaupun pada saatnya nanti, sekarang masalahnya ini kan kalau soal ijazah palsunya sederhana. Kalau kita mau bicara secara vulgar dan hanya melihat dari aspek formalitasnya, maka Prabowo dan Mega kan bisa melepaskan diri sebagai penanggung jawab karena mereka lah yang membuat keputusan politik mencalonkan Jokowi. Ya sebentar Pak, biar kita nggak bingung. Jadi memang kalau kita melihat merunut pada menengok ke belakang ya, waktu digugat oleh Bambang Tri tahun 2023 kan sebetulnya Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya, gitu ya. Begitu juga ketika kemudian dilaporkan oleh 5 tokoh, digugat oleh 5 tokoh, termasuk oleh Muslim Arbi, Bambang Tri, sebetulnya kan dia bisa menunjukkan ijazahnya, tapi enggak. Dan sehingga sampai sekarang itu masih berlarut-larut. Bahkan polisi cenderung ada kesan gitu, justru kayaknya melindungi dan membela Jokowi, ada kesannya gitu ya. Apakah ini yang Bapak maksud tadi mengatakan bahwa memang Jokowi sengaja memainkan masalah ijazahnya? Ya, ini memang ada skenario. Karena di sini kan bukan cuma dia sendiri. Ada kekuatan lain di belakang dia gitu kan. Nah, sadar bahwa ada kekuatan lain di belakang dia, maka Prabowo juga melakukan strategi khusus yang saya bilang tadi. Bukan menyerang orangnya, tapi menyerang strategi dan kerjanya. Termasuk strategi memainkan isu ijazah. Nah, sehingga yang saya bilang tadi, nanti pada akhirnya akan sampai pada ketegasan sikap
dari Prabowo dan Megawati. Ya nanti kita kaitkan dengan pesan rahasia yang pernah dibawa oleh Dasko dari Prabowo kepada Megawati. Sekarang ini kan belum terbuka. Nah, jadi saya ingin menyatakan bahwa Prabowo dan Mega bukan tidak tahu soal ijazah ini. Bahwa soal ijazah palsu ini kan mereka nggak bisa lepas tangan karena mereka yang punya keputusan politik untuk mencalonkan dia menjadi gubernur, gitu kan? Iya. Malah bukan itu aja, kalau kita dengar dari ceritanya Pak Hasim, adanya Pak Prabowo, kan cukup banyak juga yang keluar kan untuk membiayai pencalonan Jokowi di pilkada. Iya. Nah, hubungan antara Prabowo dan Megawati yang sekarang masih tertutup, yang kita lihat dia akan sampai di situ. Oke. Artinya nanti Prabowo sama Mega nanti juga akan bicara tentang jasanya ya. Masalahnya sekarang saya lihat dari sisi Prabowo dan pasti dipahami oleh Ibu Mega, karena pasti akan ada terus-menerus ada pesan-pesan khusus antara mereka berdua, baik lewat sambungan-sambungan khusus atau masing-masing mengutus orang. Ibu Mega mengutus orang untuk bertemu menyampaikan pesan kepada Pak Prabowo, sebaliknya Pak Prabowo mengutus orang untuk menyampaikan. Karena apa? Mau membangun posisi geopolitik Indonesia yang sekarang ini makin diperhitungkan oleh dunia. Lihatlah bagaimana perhatian Trump, bagaimana perhatian Putin, bagaimana perhatian negara-negara ASEAN, ya kan? Nah, ini berjalan untuk tetap membangun stabilitas posisi geopolitik kita di mata dunia. Apalagi harus dijaga. Kan ada usaha-usaha untuk memindah. Hari ini kan SBY sendiri sudah bilang, apabila perang antara Iran dan Israel ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa didamaikan, maka dunia berada dalam ancaman bahaya itu. Nah, jadi ini masalah geopolitik dulu yang perlu distabilisasikan oleh Prabowo, sehingga masalah-masalah domestik, masalah-masalah internal bisa diselesaikan secara baik, secara damai. Iya, Pak, kita kembali ke masalah ijazah. Tadi Bapak kan bilang begitu ada tulisan yang tentang masalah dari Bitor ya, berita tentang yang dari Bitor itu, terus Prasetyo telepon, kemudian dari pihaknya Boy Sadikin juga telepon. Itu apa yang dipersoalkan dari berita itu, Pak? Ya, yang saya bilang tadi, bahwa ternyata yang seperti yang saya lihat juga orang-orang yang disebutkan peranannya tidak terlalu dominan. Ya kan? Artinya bukan orang yang langsung mengurus administrasi, bukan ya kan? Yang seperti yang saya bilang tadi kan. Malah saya lupa posisi itu. Maya menyatakan kepada saya siapa yang mengantarkan itu ke KPUD itu adalah Pras. Iya betul. Yang ngantar itu saya sama Syarif gitu kan. Ya orang itu nggak tahu apa-apa gitu. Pras ngomong gitu ya. Bahwa saya pernah jumpa dengan Widodo di Jalan Borobudur di posko mereka waktu itu, ya, kemudian juga menjadi posko pada waktu Pak Boy menjadi tim relawan untuk Anies jadi calon gubernur, gitu kan? Itu Denny juga begitu, tapi ya saya tidak melihat ada peran mereka yang signifikan, gitu kan? Oke. Pak, jadi kalau menurut Bapak nih, kalau versi Bitor kan katanya ini dibuatnya di Pramuka, Pasar Pramuka. Kalau kata Dr. Jul kan ini ijazahnya asli, tapi orangnya yang palsu. Kalau menurut Bapak sebetulnya dari masalah ijazah Jokowi ini, dari mananya sebetulnya yang diduga palsunya, Pak? Ya sebenarnya kan, yang seperti saya bilang tadi, kalau Denny terakhir bilang bahwa kemudian dia sadar bahwa wajah foto di ijazah berbeda dengan wajah asli yang dia lihat, kenapa dia nggak katakan pada saat itu? Nah itu dia. Iya kan? Mungkin karena nggak berani kali, Pak. Bukan nggak berani, berarti dia ikut kan menyembunyikan sebuah kebohongan kan? Dan nanti sekarang jadi kebohongan yang merusak bangsa sekarang ini. Oke. Kalau Bapak sendiri melihatnya dari mana tuh aspek yang buat Bapak tidak percaya sama Jokowi? Kan dari awal kan saya udah bilang. Dari fotonya juga kah?
Bukan begitu muncul nama itu di Solo, dia dokter Andus mau masuk Jakarta Iya. jadi insinyur. Nah kemudian kan pada saat itu kan memang ada, saya lupa di mana saya bicara, apa dimuat di media atau tidak, tapi sebagai warga ada rasa protes segitu loh. Kenapa harus orang luar yang calon gubernur DKI? Kapan Ya, dari kan? Solo gitu Iya, ya, kan, jauh-jauh. juga dia dalam proses juga baru kan mengatur KTP juga. Betul, KTP Solo. Nah, KTP Solo pindah jadi KTP DKI kan? Ya seharusnya nggak boleh itu. Nah, justru karena itu. Uh-huh. Nah, sehingga saya udah dari awal itu seperti juga saya katakan kepada Anda, dua hal. Dari awal saya nggak percaya kepada dia. Iya. Apakah dia benar Joko Widodo yang benar atau Joko Widodo yang palsu, itu bukan soal lagi bagi saya. Dan saya nggak, kok di Solo dia dokter Andes, kenapa di sini jadi insinyur? Betul. Kemudian dia lahir tahun 61 masih ejaan lama. Betul. Kok namanya sudah ejaan baru? Ini pasti ada sesuatunya gitu kan? Betul, Nah. betul. Jadi, Pak, tapi kalau Bapak melihat foto di ijazahnya itu, ya kan ya sudah sangat ketahuan. berbeda. Ada beda kan? Sangat berbeda ya kan? Mhm. Nah, cuma karena kita hanya melihat dari foto lewat WA segala macam, kalau yang secara fisiknya barangkali kita bisa bicara lebih ini kan, karena ya apa namanya potensi HP Anda dengan HP saya juga akan beda, Betul. dengan HP pihak lain juga akan beda gitu kan. Iya. HP saya kalau lihat sering goyang-goyang, jadi Iya, ya teman-teman semua, kalau tadi Pak Amir mengatakan bahwa Gerindra dan PDIP nggak bisa lepas tangan gitu aja ya Pak ya, sebagai partai yang mengusung Jokowi di 2012 di Pilkada Jakarta 2012, ya memang harusnya seperti itu ya Pak, karena kan sebelum mereka mencalonkan seseorang, mereka tuh sudah meneliti semua dokumennya ya, iya. termasuk ijazahnya, Iya. jadi pastikan ini asli Iya. atau enggak. Dan kenapa kalau sampai terjadi kehebohan sekarang, artinya kan memang ada keteledoran dari partai itu ya. Dan perlu juga memang kuncinya sekarang di KPU. Iya, KPUD Jakarta ya, yang waktu itu dipimpin oleh Juri Ardianto. Loh, kenapa kok bisa lolos? Iya. Dan setelah Jokowi menang, kenapa dia kemudian diangkat menjadi di KSP, di KSP bersama Muldoko ya? Iya. Itu menjadi pertanyaan, apakah ini merupakan balas budi seperti Bapak bilang tadi? Karena dia sudah meloloskan dengan begitu saja. Tapi Pak, Bapak melihat setelah Jokowi menjadi presiden, ada nggak keistimewaan yang diberikan oleh Gerindra oleh Jokowi? Kalau PDIP kita tahu lah. Bagaimana? Ada nggak keistimewaan yang diberikan oleh Jokowi kepada Gerindra ketika setelah dia memenangkan Pilkada Jakarta? Saya lihat tidak juga kan pernah satu saat kalau nggak salah di Pak Hasim Joyo Hadikusumo diangkat menjadi pengawas di Kebun Binatang Ragunan gitu kan. Itu sesudah itu enggak lagi. Iya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang ada kekecewaan yang sangat mendasar dari fungsionaris Gerindra, lingkaran satunya Pak Prabowo terhadap Jokowi, baik sejak dia jadi gubernur menjadi presiden. Iya. Tapi kan tentu kan mereka tidak akan mengobrol penyesalan mereka itu kepada umum. Iya. Kan itu kan akan menjadi hal yang perasaan pribadi kan tidak boleh dibawa ya, berkaitan dengan peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Mungkin penyelesaian terbesar juga ketika Pak Prabowo berhadapan dengan Jokowi di Pilpres 2014, Pak Prabowo diduga dicurangin gitu ya. Sehingga kita melihat bahwa ketika Pak Prabowo menerima ajakan untuk masuk dalam kabinet Jokowi pada periode keduanya menjadi Menteri Pertahanan. Iya. Ini saya lihat awal dari strategi yang dibangun oleh Prabowo untuk menghancurkan strategi lawan. Strateginya Jokowi ya. Dan itu sekarang dia berlangsung. Nah ini ya, kita harus melihat ini secara clear dan kita harus tahu juga bahwa ada masalah-masalah seperti katakan tadi kan. Ternyata kita tidak pernah utang dari Bank Sentral Cina. Iya. Jadi dicatat sebagai utang itu adalah untuk menyembunyikan. Dan ini kan semacam money laundering kan, semacam pencucian uang. Iya. Hasil korupsi ini ditulis sebagai utang dari Cina. Ini kan pengkhianatan yang paling besar. Betul. Harus dibongkar sama Pak Prabowo ini ya. Bukan dari sudah mulai gitu. Sudah mulai ya. Jadi saya kira mungkin di dalam rumah tahanannya Xi Jinping itu baru menyesal kan. Dia menganggap Prabowo itu orang lemah, tahu-tahu dia iya, dia seorang strategi, pemain strategi yang ya teman-teman emang
masalah isu Jokowi ini sudah cukup memakan energi ya Pak ya. Sebetulnya ini persoalan yang sangat gampang tuh diatasi, tinggal tunjukkan ijazahnya Iya, dan selesai. saya kira nanti itu. Walaupun nanti polisi tidak bertindak, pengadilan tidak bertindak, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak sampai akhir tahun ini, akan keluar dari mulut Mega dan Prabowo tentang masalah itu. Oke. Secara pasti. Karena yang saya bilang tadi. Ya, paham. Ya, teman-teman semua memang. Sehingga saya ingin menyatakan kepada banyak teman-teman, jangan merasa kecewa kalau kemarin Pak Prabowo bilang tidak akan ada reshuffle. Ya kan? Ya dia masih gandeng nih, ini kan. Karena kalau dia bilang reshuffle kan bisa kabur. Iya, betul. Tapi mulai lihat gejala kan kemarin waktu mau berangkat ke mana, ke Singapura, kan enggak salamannya Bahlil ditolak segala macam. Ya, ini kan bahasa tubuh yang sudah bisa kita lihat. Iya. Ya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ya. Dia tidak menyerang lawan, tapi menyerang strategi lawan. Iya, betul kan? Gua tidak serang lu. Iya. Tapi gua lempar paku, begitu lu jalan, bandu kempes. Iya. Paham. Ya, teman-teman, memang seperti saya bilang tadi, penyelesaian ijazahnya Pak Jokowi ini sebenarnya gampang dan polisi sebetulnya bisa menangani dalam 1 hari ya, selesai. Tapi karena polisinya juga kayaknya gimana gitu ya. Memang satu-satunya jalan ini ya kita menunggu sikap dari Pak Prabowo dan Megawati. Pengacaranya berusaha kan memancing. Seolah-olah kalau Jokowi memperlihatkan ijazahnya akan terjadi chaos. Yang chaosnya dia sendiri. Panik ya. Karena memang kunci dari ijazahnya Jokowi itu cuma satu, di fotonya. Iya. Benar kata Pak Zulkifli Eskome itu, kalau untuk menyelesaikan ijazah Jokowi, panggil tangkap Jokowinya, konfirmasi tentang foto di ijazahnya itu. Ini fotonya siapa? Lumatoka atau memang ada Jokowi yang asli? Dan gitu kan? Dan kan sangat naif kan. Tidak ada orang yang zaman mudanya berkacamata, tua tidak berkacamata. Biasanya orang muda tidak berkacamata, baru tua berkacamata. Betul. Dan nggak ada juga dalam sejarah orang yang rambutnya tebal ketika masih muda, setelah tua tipis. Iya. Ya, teman-teman semua, kita berharap ya masyarakat juga bisa lebih cerdas dalam menyikapi isu ini, karena betul kata Pak Amir, ini kayaknya sengaja isunya diputar-putar untuk menutupi sesuatu gitu ya. Jadi jangan terlalu mudah juga percaya pada isu. Tapi kata Pak Jul itu memang benar, ada kuncinya itu di ijazah. Iya. Itulah tinggal dibongkar, tinggal bagaimana polisi menangani ini. Kalau nggak mau ya kita tunggu sampai Bu Mega sama Pak Prabowo bicara gitu ya Pak. Iya, dan malahan kalau Bitur gak tahan diri untuk mengulangi ini terus, itu ya saya bisa menganggap itu dia merusak strategi yang sedang dibangun oleh Prabowo dan Mega dalam membawa bangsa ini ke depan. Iya, yang ngeri sekali ya. Berarti memang ada pemain-pemain tertentu kali gitu ya. Nggak paham saya soal yang ini. Pak Amir paham karena beliau ini punya basic sebagai intelijen dan lain-lain. Pak Amir, terima kasih Pak. Ya, teman-teman semua, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Amir. Beliau ini bukan cuma saksi sejarah di Pilkada Jakarta ya Pak ya. Sampai sekarang memang beliau tahu perkembangan Jakarta, nggak hanya politik ya Pak ya. Sosial, ekonomi, budaya semua paham. Karena beliau ini masuk orangnya Pak Ali Sadikin. Ya teman-teman, kita bertemu lagi pada podcastan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.